Halo Sobat Komdis, selamat datang di Komdis Community Discussion Volume 2. Perkenalkan, saya Raisa Dinda Putri Chandra, mahasiswi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 62, selaku host Komdis pada hari ini. Akhirnya, setelah sekian lama, Komdis kembali hadir dengan tema yang pastinya menarik dan tentunya bermanfaat nih, Fox. Oke, jadi tema Komdis kita kali ini adalah merangkai warna, merawat makna. Mengangkat tema merangkai warna, merawat makna, kita akan membahas tentang bagaimana keberagaman tidak hanya terlihat di kampus, tapi juga kita rawat. Lalu, merangkai warna itu artinya kita menyatukan perbedaan identitas, pengalaman, dan juga latar belakang menjadi satu kesatuan yang indah. Lalu, merawat makna itu artinya kita menjaga nilai-nilai kesetaraan, empati, dan juga keceriaan agar terus berkembang dan dapat memberi harapan bagi orang lain. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih Sobat Komdis, yaitu Kak Abigail selaku Head of CDIPB, sebuah komunitas yang hadir untuk menciptakan kampus yang lebih inklusif, empatik, dan juga suportif bagi semua. Halo Kak Abigail. Oh my god, Halo. senang banget nih aku di sini bisa berkesempatan untuk ngobrol sama Kak Abigail di Komdis episode 2 ini. Sebelumnya aku ingin mengucapkan selamat datang Kak Abigail Terima di community kasih. discussion ini. Oke. Sebelumnya gimana nih kabar Kak Abigail? Puji Tuhan, alhamdulillah baik kabarnya, sehat-sehat. Alhamdulillah. Boleh dong sedikit perkenalan diri Kak Abigail supaya Sobat Komdis lebih mengenal Kak Abigail. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Abigail, isyaratnya Bigel. Aku merupakan mahasiswa dari biologi angkatan 59, di mana di CDPB kali ini aku sebagai founder sekaligus ketua umum dari Sahabat Inklusi dan Disabilitas IPB. Wah, keren banget ya Kak Abigail. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke sesi Q&A-nya. Lanjut kita ke pertanyaan pertama ya Kak ya. Bicara soal latar belakang komunitas nih Kak. Apa sih visi, motivasi utama, dan bagaimana sih latar belakang SIDI ini terbentuk Kak? Oke, baik. Jadi sebelumnya urutannya lebih bagus latar belakang, visi dan juga sepertinya motivasi Ah ya utama boleh kali Kak. ya. Jadi untuk latar belakang dari terbentuknya CDPB ini sendiri sih tidak ada yang terlalu spesial karena pada dasarnya CDPB ini terbentuk dari suatu pemikiran secara tiba-tiba. Karena berawal dari kisah ketika aku, seorang mahasiswa yang sepertinya waktu itu kondisinya saat sedang luang, tidak ada kelas, memutuskan untuk pergi ke perpustakaan IPB untuk belajar bahasa isyarat secara mandiri melalui YouTube, media sosial dan lain sebagainya. Dan ketika aku belajar di situ, suddenly tiba-tiba langsung muncul begitu saja gitu, kayak sepertinya menarik nih kalau kita membuat suatu komunitas yang awalnya masih cuma berfokus pada kegiatan bahasa isyarat saja. Tapi setelah aku mencoba untuk mengulik lagi lebih dalam apakah IPB sebelumnya pernah mengadakan acara tersebut, ternyata pernah dan dilaksanakan pada tahun 2019. Kalau tidak salah itu dari mahasiswa ilmu komputer, mereka melaksanakan kelas bahasa isyarat yang berbayar sekitar 35 ribuan. Ya, setelah itu COVID 2020, habis itu baru dilaksanakan lagi kalau tidak salah sama BEM FEMA, namun mereka masih menggunakan menggunakan jasa dari guru SLB, di mana yang diajarkannya itu adalah CB. Ya Hmm. kan. Jadi sebenarnya kalau dari segi komunikasi dengan teman tuli, mostly itu kita menggunakan Bisindo. Ya kan. Jadinya kita pengennya nih untuk kelas bahasa isyarat ke depannya itu pengen menggunakan atau diajarkan menggunakan si Bisindo tersebut. Nah, singkat cerita setelah melihat dan mengcompare dengan universitas yang ada di sebelah seperti UGM dan Universitas Brawijaya yang bisa kita lihat sepertinya udah dari segi fasilitas dan juga pokoknya aksesibilitas mereka sudah termasuk lengkap sekali ya, bahkan gedung pelayanannya aja ada di sana gitu, istilahnya sudah terbangun, dan dari komunitasnya sendiri atau UKM itu sudah berdiri lama, kisaran 5 tahun lebih kalau tidak salah. Nah, dari situlah akhirnya aku membuatkan visi, di mana visi dari CDPB itu sendiri menjadikan kampus IPB yang empatik, inklusif dan juga kolaboratif dengan asas kesetaraan,
keterbukaan, dan juga kekeluargaan. Nah, makanya motivasi utama aku kenapa untuk membuat CDPB ini, aku juga pengen karena kita bukan sekedar terkait disabilitas, tapi juga inklusivitas ya. Aku pengen menjadikan motivasi utama ini semua orang itu merasa dihargai dan mereka merasa kalau mereka tuh benar-benar berharga seperti itu. Ah, keren banget ya Kak Abigail. Oke, nih kira-kira ya Kak, apa aja sih program atau kegiatan yang sudah atau akan dijalankan si di IPB ke depannya? Oke, baik. Untuk dari program kerja CDIPB sendiri yang sudah terjalani itu ada 6. Dari segi konten terlebih dahulu mungkin ya, dari segi online itu kita udah menjalani namanya Difabel Berprestasi. Di mana Difabel Berprestasi ini kita mengupload konten di feeds Instagram CDPB, di mana konten yang kita upload itu terkait teman-teman disabilitas yang memiliki prestasi, baik itu dari bidang seni ataupun bidang olahraga dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu ada namanya Setara atau Suarakan Kesetaraan Disabilitas, di mana kita setiap 2 minggu sekali itu akan mengupload konten terkait informasi ataupun edukasi yang berkaitan dengan inklusif ataupun disabilitas. Contoh, misalkan kita akan menginformasikan film apa aja sih yang ada misalnya tentang teman-teman disabilitasnya, atau misalkan ingin belajar bahasa isyarat melalui film, ada di film ini nih, dan lain sebagainya seperti itu. Terus yang ketiga ada namanya Maga CD atau Magazine CD. Jadi di mana kita membuat sebuah artikel membahas topik-topik terkait tentang isu-isu inklusivitas dan juga disabilitas, yang dimana kalau tidak salah juga kita menguploadnya di suatu website namanya Medium juga. Jadi bukan hanya di feeds Instagram tapi juga di website Medium. Terus untuk 3 proker lainnya itu ada proker namanya pelatihan pendampingan, tapi ini khusus untuk internal pengurus CDPB aja. Jadi dikarenakan memang komunitas ini masih awal sekali ya, masih merintis. Jadi aku pengen teman-teman dari CDPB sendiri juga belajar terlebih dahulu nih bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, khususnya teman-teman disabilitas. Jadi pelatihan pendampingan ini kita akan turun ke lapangan, entah itu ke panti asuhan ataupun ke SLB, yang dimana dengan harapannya teman-teman CDPB ini bisa terbentuklah dari empatinya mereka, dan mereka bisa merasakan gimana sih cara yang baik dan benar kita berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan sesama gitu. Terus habis itu kita juga ada CD Days Out. Sebenarnya ini kurang lebih sama seperti pelatihan pendampingan, tapi membedakan adalah ini open untuk teman-teman KM IPB. Jadi bukan hanya internal CDPB tapi eksternal juga bisa ikut kegiatan ini. Kegiatannya sama, kurang lebih kita akan turun juga ke panti asuhan ataupun SLB, tapi sepertinya akan dikhususkan ke SLB. Dan untuk kegiatannya sendiri pasti kita akan memberikan maybe kegiatan sederhana aja sih sebenarnya untuk kita bisa berinteraksi sama teman-teman panti, sama teman-teman atau siswa-siswi yang ada di SLB seperti itu. Terus yang ketiga itu ini yang menurut aku termasuk mega prokernya dari CDPB sendiri sih, ini namanya seminar dan workshop CDPB. Jadi seminar dan workshop CDPB ini sendiri di mana baik itu narasumber atau instruktur untuk yang mengisi kegiatan tersebut pure dari teman tuli. Jadi bayanginlah ketika biasanya kan kalian kalau mengikuti sebuah seminar itu pasti ya duduk mendengarkan melalui suara juga masih ya udah, kalau ini pure dari teman-teman tuli menggunakan bahasa isyarat. Nah, tapi kalau misalkan kan pastinya kebingungan nih gimana caranya kita bisa mengetahui. Nah, dari seminar dan workshop itu juga kita menyediakan juru bahasa isyarat. Jadi ketika saat teman tulinya mempresentasikan, juru bahasa isyarat nantinya juga akan menerjemahkan isyarat dari teman-teman tuli seperti itu. Tapi kalau untuk workshopnya ya udah seperti kita kelas bahasa isyarat pada umumnya aja sih. Jadi keduanya itu pure teman-teman tuli. Nah, untuk proker yang akan datang itu 2 tadi sama yang tadi sudah aku sebutkan, itu ada CD Days Out yang dimana nanti di bulan November rencananya kita akan membuka oprek volunteer untuk teman-teman KM IPB. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau mengikuti volunteer ya untuk bisa maybe berinteraksi langsung dengan teman-teman yang ada di SLB ataupun yang nanti ada di panti asuhan, boleh mengikuti volunteer tersebut. Dan yang kedua itu seminar dan workshop CDPB. Pas banget hari ini kita open recruitment kepanitiaan untuk seminar dan workshop itu. Jadi akan ada lebih banyak sekali benefit ketika mengikuti kepanitiaan ini. Jadi 2 proker itulah yang akan
atau yang sedang berjalan, seperti itu. Wih, keren banget ya, Kak. Jadi kegiatan atau program ini tidak hanya berfokus pada internal, tapi juga mengajak khalayak luar untuk ikut berkontribusi ya, Kak. Betul. Oke, selanjutnya, apa sih, Kak, tantangan terbesar dalam mewujudkan kampus yang inklusif, baik dari pandangan mahasiswa disabilitas maupun non-disabilitas? Oke, baik. Untuk dari sudut pandang disabilitas terlebih dahulu kali ya, sempat menanyakan ke beberapa teman-teman atau mahasiswa yang ada di IPB, khususnya untuk teman-teman mahasiswa disabilitas, masih sama kurang lebih sih keluhannya, aksesibilitasnya itu masih belum merata. Jadi baik itu dari segi fasilitasnya, seperti untuk teman-teman tunanetra masih kurang sekali ya guide block kita, maksudnya untuk mereka bisa berjalan ya, Iya, kurang lebih betul. ya, menggunakan tongkat yang bisa mereka gunakan untuk berjalan. Dan juga terkait pelayanan pendampingannya sih, mereka mengeluhkan hal tersebut. Jadi sebenarnya untuk di kegiatan pada masa UTBK itu mereka akan mendapatkan pendampingan. Namun untuk di kegiatan yang mungkin yang akan sedang berlangsung ini ya, GSN ini ya, mereka cenderung malah ragu dan takut untuk tidak mengikuti dikarenakan kurangnya pendampingan tersebut, dan apa ya, mereka masih merasa berbeda dengan teman-teman lainnya sih. Jadi aksesibilitasnya masih belum merata di kampus kita di IPB ini, walaupun sebenarnya sudah ada, namun belum semua. Kita bilang bukan berarti tidak ada tapi belum merata lah, belum semua. Terus kalau dari sudut pandang untuk teman-teman yang non disabilitas sendiri, melihat dari yang sebelum-sebelumnya, kalau tidak salah mereka mengatakan kalau dari segi edukasinya juga masih belum terlalu banyak, dan juga dari cara berinteraksi dengan teman-teman disabilitasnya cenderung masih ragu dan takut untuk memulai duluan gitu ketika berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Maka dari CD inilah juga hadir untuk menjadi jembatan agar bisa menghapus jarak tersebut lah, jadi kurang lebih seperti itu. Iya, betul banget sih, Kak. Kadang kita, takut ya untuk memulai karena takut, menyinggung atau sebagainya ya, Kak. Berarti dengan CD ini bisa menjadi wadah agar kita sebagai teman-teman non disabilitas bisa lebih dekat dengan teman-teman disabilitas. Oke. Nah, aku penasaran nih, Kak. Kira-kira adakah pengalaman, inspiratif atau berkesan dari anggota CD yang bisa Kakak bagikan di sini? Oke, baik. Jadi sepertinya lebih ke pengalaman berkesan yang pernah aku alamin aja ya. Setelah aku memikirkan untuk mendirikan CDPB ini, jadi secara tidak langsung juga tergerak untuk mengikuti beberapa volunteer yang ada atau komunitas yang berada di luar dari kampus IPB gitu. Dan pada waktu bulan Oktober, kalau tidak salah, itu persis Oktober tahun lalu, aku mengikuti sebuah kegiatan namanya itu Peace Project. Jadi Peace Project ini kalau tidak salah berasal dari komunitas GPF Indonesia yang sedang berkolaborasi dengan Silang ID. Jadi Silang ID ini komunitas teman tuli yang berada di Jakarta. Jadi di mana kegiatan tersebut kita akan mendatangi dua tempat ibadah, yaitu Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral. Namun untuk partisipannya sendiri 15 teman dengar dan 15 teman tuli. Ya kan, itu akan menjadi tantangan tersendiri ya Betul, ketika betul. kita berinteraksi, dikarenakan mau tak mau juga bahkan H-1 sebelum pertemuan tersebut kita harus belajar basic dulu bahasa isyarat kan. Iya. Tapi Bisindo yang diajarkan itu Bisindo Jakarta. Jadi mungkin fun fact juga untuk teman-teman yang belum tahu, jadi Bisindo di Indonesia itu, di Jakarta dan juga di Jawa Barat itu beda. Oh, ada perbedaan, Kak? Ada perbedaannya, dari segi alfabetnya juga beda. Kalau misalkan tadi kan aku bilang B-nya itu kan seperti ini B-nya Jawa Barat. Kalau misalkan B di Jakarta seperti ini. Gitu. Oh. Jadi benar-benar di setiap daerah, bahkan bukan, biasanya kan berbedanya tuh dari segi bahasa aja kan kita Iya, berbeda kan. betul. Ternyata dari Bisindo aja juga berbeda bagaimana cara berkomunikasinya. Tapi sebenarnya pada akhirnya kurang lebih sama. Namun untuk beberapa pergerakan, misalnya untuk bahasa isyaratnya itu cenderung berbeda karena menyesuaikan dengan budaya yang ada di situ. Oke, balik lagi ke yang tadi, mau nggak mau jadi kita mempelajari Bisindo Jakarta, dan singkat ceritanya pada akhirnya
hari H kita mengikuti kegiatan tersebut. Untuk awalan jujur masih malu dan takut karena waktu itu aku pergi ke tempat atau volunteer tersebut itu bersama satu teman CD juga, dan kita benar-benar cuma berdua gitu doang, tidak ada komunikasi kayak inisiatif untuk komunikasi terutama dengan teman-teman tuli. Tapi kita penasaran dan excited kan, gimana ya kita cara memulai untuk Cara komunikasinya. menyampaikannya ya. Betul, sebenarnya sudah ada basic alfabet, namun tetap aja takutnya istilahnya kita masih mungkin karena masih awalan kali ya, dan juga first experience juga buat aku. Akhirnya setelah ketika kita masih berada di gereja katedral itu belum ada interaksi sama sekali. Namun setelah kita pindah ke Masjid Istiqlal, kita akhirnya mencoba untuk memberanikan diri lah berkomunikasi dengan mereka, walaupun memang masih menggunakan ketikan di HP. Masih Jadi sulit ya Kak ya. betul, jadi kurang lebih kita ketik kakak namanya siapa, jadi kita bertukaran HP gitu lah dari selama komunikasi seperti itu kan. Terus pada akhirnya lama kelamaan aku mencoba untuk memberanikan diri, kak bahasa isyaratnya ini apa, ini dan sebagainya, diajarkan lah sama kakaknya. Dan jujur aku seneng banget karena kakaknya welcome banget, kayak kalau misalkan aku ada salah bahasa isyarat langsung dibenerin. Cuman memang tantangannya adalah ketika kita berbahasa isyarat, apalagi bisindo, itu kan harus menggunakan kedua tangan. Iya betul. Jadi harus dalam keadaan tangannya kosong kan. Jadi agak sulit lah untuk kita bisa berkomunikasi, apalagi dengan mungkin dalam keadaan penuh kan itu nggak bisa kan. Jadi seperti itu. Jadi kurang lebih mengikuti kegiatan volunteer di mana ada teman-teman tuli, dan dari situlah aku pertama kali mendapatkan teman tuli dari situ, dan mulailah terjalin relasi dari kesana dan kemari. Dan fun fact-nya adalah salah satu teman tuli yang mengikuti kegiatan itu adalah instruktur di seminar workshop aku. Wow. Jadi ketemu lagi pas Ketemu kita mengadakan seminar workshop itu, langsung Kak Novia gitu yang waktu di Jakarta gitu kan waktu itu. Jadi bener-bener excited kayak wah kita ketemu lagi kak, kakak gimana kabarnya, masih ingat aku nggak kak, itu kayak diajarin segala macam seperti itu. Pokoknya itu pengalaman paling berkesan sih untuk bener-bener aku. jadi kayak core memory ya Kak ya, Betul, karena betul. pasti eh, bertemu dan juga jadi titik balik dimana kakak jadi lebih berani untuk berbicara dengan teman-teman disabilitas. Betul. Kira-kira nih Kak, hal kecil apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa non disabilitas untuk mendukung teman-teman disabilitas? Karena sering banget kan Kak, bahkan aku sendiri pun kadang ingin membantu tapi takut salah Kak. Oke. Jadi ada beberapa hal sederhana sepertinya yang bisa kita lakukan untuk teman-teman non disabilitas. Yang pertama itu, usahakan ketika kita berinteraksi dengan teman-teman disabilitas jangan melibatkan perasaan kasihan. Karena pada dasarnya memang baik dari segi hak, baik dari segi kesempatan, itu semuanya kita sama rata ya, kita menganggapnya itu setara. Jadi ya seperti itu, gimana baik dari cara kita berkomunikasi, kita bergaul dengan mereka, berinteraksi dan sebagainya, disamakan sajalah layaknya seperti kita berinteraksi dengan teman-teman lainnya pada umumnya. Jangan kasihan, karena secara tidak langsung itu akan menimbulkan perasaan mereka sepertinya kayaknya aku berbeda deh dari yang lain. Nah, jangan sampai kita bisa menimbulkan perasaan tersebut. Makanya kalau bisa berinteraksilah seperti pada umumnya ketika kita bertemu dengan teman-teman disabilitas. Terus hal kecil yang kedua, maybe kita juga bisa mencoba untuk belajar komunikasi lain yang seperti tadi aku bilang, yaitu bahasa isyarat, yang dimana bisa nantinya mempermudah juga ketika sewaktu-waktu, maybe we never know, kita bertemu di jalan atau di mana, atau kita ingin mencoba untuk berinteraksi dengan khususnya teman-teman tuli. Jadinya bisa lebih mudah lah dalam berkomunikasi, dan juga bisa memperkenalkan kepada sesama kita bahwa komunikasi itu bisa melalui mana saja, seperti itu kurang lebih. Jadi dengan hal-hal kecil dan hal-hal sederhana seperti itu yang menurut kita terlihat sepele ya, tapi sangat bermakna dan sangat bermanfaat sih bagi teman-teman disabilitas seperti itu. Berarti nggak harus pada hal besar ya Kak ya. Betul. Kita bisa memulai dari hal-hal kecil seperti yang tadi, ketika berinteraksi jangan melibatkan rasa kasihan. Kalau begitu, bagaimana sih Kak cara agar kita semua, baik mahasiswa maupun organisasi, bisa ikut berkontribusi untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih inklusif? Baik, kalau dari segi organisasi kampus tadi yang kita bahas,
Sebenarnya adalah salah satu hal yang pengen aku sampaikan sebenarnya ke teman-teman organisasi yang ada di kampus. Jadikan aksesibilitas itu sebagai salah satu standar dalam suatu acara yang nantinya dilaksanakan. Sebenarnya hal sepele sih, seperti menyediakan kursi roda misalkan, ataupun sebenarnya balik lagi lihat dari kondisi dan situasi. Kalau misalkan memang ternyata kondisinya ada kata mentuli dan sebagainya, akan lebih baik jika mereka untuk menyediakan maybe seperti juru bahasa isyarat, atau memang ternyata dari acara tersebut hadir salah satu mungkin teman-teman tunadaksa ya, dimana itu ada keterbatasan di bagian fisik, itu bisa menggunakan kursi roda yang pastinya kurang lebih aksesibilitas, baik itu fasilitas dan juga pendampingan pelayanan itu terpenuhi ketika mereka mengadakan suatu acara seperti itu. Berarti memang aksesibilitas dan kemudahan untuk fasilitas yang harusnya terpenuhi untuk teman-teman disabilitas masih kurang banget ya Kak di setiap kegiatan. Oke, lanjut. Menurut Kakak nih, apa harapan CD untuk IPB ke depannya agar bisa menciptakan lingkungan kampus yang lebih empatik dan suportif? Oke, melihat dari tantangan besar yang tadi sudah aku sebutkan, harapannya sih yang pastinya walaupun sebenarnya tidak bisa langsung diterapkan secara langsung, yang pastinya harus bertahap ya. Tapi harapannya adalah aku berharap semoga aksesibilitas kita bisa lebih merata ya di kampus IPB. Jadi baik itu dari segi fasilitasnya, entah itu menyediakan lift di beberapa fakultas mungkin yang untuk di S1, ataupun jalan landai yang bisa memudahkan untuk teman-teman kursi roda bisa berjalan ya, seperti itu ya, dibandingkan kalau misalkan sepertinya hanya ada tangga akan sepertinya menyulitkan Iya, untuk betul. bisa menuju baik itu ke lantai atas ataupun ke lantai bawah ya. Dan juga baik itu juga dari segi pendampingan pelayanan sih, dengan harapannya mereka tidak merasa sendiri, namun juga bisa merasa berharga, di mana mereka tuh juga ditemani lah secara terus-menerus supaya mereka tidak merasa dibedakan dan semua kebutuhan mereka tuh terpenuhi, seperti itu. Oke. Wah, gak kerasa Kak, kita udah sampai ke pertanyaan terakhir. Kalau bisa menggambarkan CD dalam satu kalimat atau satu kata, kira-kira apakah yang paling mewakili? Oke, sesuai dengan tagline yang CDPB punya, satu kalimat untuk CDPB: karena kamu berharga. Keren banget Kak, boleh tolong ajarin aku? Boleh. Ya. Jadi seperti ini, untuk kamu kita menunjuk ke depan, Kamu kamu, baru setelah itu berharga. berharga. Oke, karena kamu berharga. Berharga. Oke, boleh Oke, diulang boleh ya. lagi. Oke. 1, 2, 3. Karena Kamu kamu berharga. Keren banget ya Sobat Komdis. Kita udah banyak banget nih belajar dari Kak Abigail tentang CD IPB ini. Mulai dari gimana terbentuknya, lalu nilai-nilai yang mereka pegang, sampai ke tantangan dan harapan ke depannya. Hari ini kita banyak belajar bahwa keberagaman itu bukan hanya dilihat saja, tapi dirajut bersama agar menciptakan harmoni yang indah. Thank you so much Kak Abigail karena sudah memberikan insight, berbagi insight, dan juga sudah menyalurkan energi positif ya di sini. Makasih juga teman-teman udah stay sampai akhir. Sampai ketemu di Komdis Vol 3. Community Discussion Volume 2, merangkai warna, merawat makna.